Halo teman-teman, kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV. Kali ini saya akan membicarakan tentang hasil undian. Ya, pasti teman-teman semua sudah tahu undian di Piala Asia U20 di mana Indonesia yang menjadi juara grup F setelah mengalahkan Vietnam tuh di Gelora Bung Tomo itu masuk di grup A. Ya, undiannya sudah berlangsung kemarin Rabu kemarin dan kita berada satu grup dengan tuan rumah Uzbekistan. Kemudian ada Irak dan Suriah. Ya, ini memang berat, tapi kalau mau lihat dari 4 grup ya yang dibagi itu semua juga berat. Wakil Asia Tenggara lainnya selain Indonesia yang masuk di grup yang keras juga itu saya bisa lihat di sini ya, saya bacakan di sini adalah Vietnam. Vietnam itu di grup B. Kalau kita di grup A, mereka itu dengan Qatar, ya, Australia dan Iran. Nah, ini grup sangat berat bagi Vietnam. Ya. Untung kita sebelum pembagian grup itu kan ada di pot 2. Pot 2 itu termasuk ada Jepang di situ, ada kalau nggak salah Tajikistan dan Australia. Sehingga kita terhindar dari pertemuan dengan Australia, Tajikistan dan dengan Jepang. Tetapi memang kita harus siap bagi pasukan Sintayong yang saat ini itu berlatih di Antalya, Turki dan nantinya akan melanjutkan perjalanan mereka untuk berlatih lagi dan uji coba di Malaga, Spanyol itu. Mereka harus sekarang sudah siap-siap ya, untuk bisa berhadapan dengan tim-tim kuat dan Uzbek tentunya menjadi perhatian utama. Tapi STY masih optimis bahwa kalau mereka main bagus atau berlatih dengan baik, pematangan dengan oke selama berada di Eropa sebelum pulang ke Indonesia pada awal Desember mendatang, mereka masih bisa memberikan satu perlawanan. Paling tidak kalau tidak menjadi juara grup, runner up di bawah Uzbek, karena ini Uzbek ini menurut saya ini tim yang bagus. Tinggal kita berpikir bagaimana mengalahkan Suriah, bagaimana mengalahkan Irak. Dan STM bisa mengatakan dan yakin bahwa dia bisa mengatasi rasa optimisme yang sangat bagus. Nah, kalau bicara dengan tuan rumah, dengan Uzbek ini, Uzbek itu mereka pernah ikut di penyisian di grup A bersama-sama. Walaupun itu tidak mempengaruhi buat mereka, mereka menghantam Maladewa 7-0, menghajar Myanmar 3-0, menang lawan Arab Saudi 2-1, menang melawan Cina 2-1. Dan mereka ini sudah menjadi juara grup, namun tidak dihitung. Yang keluar di sini kan Arab Saudi dan Cina yang lolos ke Uzbek, tapi dari sini sudah bisa melihat ya, bagaimana mereka tampil luar biasa di grup A itu dan sekarang mereka bisa menjadi tuan rumah dan menjadi lawan kita. Tapi kita tidak perlu takut. Bagi Hoki Caraka dan kawan-kawan atau Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus kita lawan. Kita harus memperlihatkan permainan terbaik. Kemarin memang kita sudah melakukan uji coba. Itu kalah dari Turki, tim U20 Turki dengan 2-1. Tapi tidak mengapa. Ini kan uji coba. Justru dari uji coba ini bisa mendapatkan hal-hal yang baik bagi Sintayong dan tim kepelatihan untuk melihat di mana kekurangan kita untuk dibenahi dalam pertandingan uji coba berikutnya. Jadi itu pentingnya uji coba ini untuk bisa melihat bagaimana hal-hal yang perlu untuk dilakukan dengan cara terbaik bagi STY. Mungkin di lini belakang, di lini tengah, sampai di lini depan. Dan saya akan meneruskan tadi bagaimana kalau kita di grup A di Piala Asia ini. Grup B saya sudah bilang dengan Vietnam. Grup C itu ada Korea Selatan, Tajikistan dan Yordania di samping Oman. Ya, kemudian di grup D ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Cina dan Kirgistan. Ini grup yang maut juga. Kalau bicara di grup D ada Jepang, Arab Saudi, Cina dan Kirgistan. Kalau mau bicara lolos kita masih bisa punya peluang. Apa yang dikatakan STY bahwa kita masih punya sisa harapan untuk bisa keluar dari grup A, iya. Yang penting kita mampu mengalahkan Irak dan mampu mengalahkan Suriah. Itu yang paling penting. Dengan berusaha menahan imbang Uzbek. Kalaupun kita kalah dari Uzbek, saya pikir kalau kita menang 2 kali dari Irak dan Suriah, peluang itu untuk menjadi runner up terbuka. Siapapun lawan di babak kedua, kita harus siap. Sama seperti di fase grup. Karena kan saya sudah bilang tadi, di grup B, grup C dan grup D ini semua tim-tim yang bagus. Nah, sambil menunggu pemain-pemain naturalisasi yang akan bergabung juga ke tim U20 ini, kita berharap bahwa tim ini setelah kembali ke Indonesia, ini sudah memperlihatkan bahwa kita siap ikut di Piala Asia pada bulan Maret tahun depan di Uzbek, dan tentunya golnya ada di Piala Dunia ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara, karena disitulah kita harus bertarung habis-habisan dan target bagi STY kan harus bukan saja keluar dari grup, lolos dari fase grup, tapi harus bisa masuk 8 besar atau semifinal. Ini jauh lebih oke. Memang kalau melihat dari sini sangat berat, tapi dalam sepak bola semua terbuka. Kita menjadi tuan rumah dan kalau sudah ada 5-6 pemain naturalisasi yang ikut di dalam bergabung, saya meyakini bahwa kita bisa melakukan yang
terbaik bersama dengan STY, dan kita harapkan tur di Turki termasuk di Spanyol ini akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk masa depan sepak bola kita, terutama untuk tim U20 yang akan bertarung nantinya di Piala Asia dan di Piala Dunia U20. Sampai di sini saya berbicara tentang persiapan tim STY dan juga pembagian grup, di mana kita berada di grup A dengan Uzbek, Irak, dan Suriah. Ciao.